Saudara-saudariku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 16 April 2022, hari Sabtu Suci. Salam sukacita, salam kebangkitan untuk kita semua. Kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, saya pernah membaca kutipan puisi kecil ini. Siapapun yang telah mendengar warta Paskah tidak akan berjalan lagi dengan wajah yang menampakkan ekspresi tragedi, ekspresi sedih, ekspresi susah. Tidak pula menjalani hidup sebagai manusia tanpa humor yang tiada harapan. Puisi ini menarik, menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus menghancurkan segala ketakutan dan membuka harapan baru untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan oleh kebangkitan Kristus. Perayaan kebangkitan ini harusnya membuat kita semua bahagia, membuat kita senang, membuat kita sukacita, membuat kita memberikan senyum yang indah dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, Injil bercerita tentang beberapa wanita yang pagi-pagi benar pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah berguling dari makam. Mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Lalu ada yang mengatakan, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataannya yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Saudaraku terkasih, yang dilakukan wanita-wanita itu setelah mereka tahu bahwa Yesus bangkit adalah mereka pergi menceritakan kepada ke-11 murid dan kepada para rasul yang lain. Yang mereka ceritakan adalah sukacita kebangkitan Tuhan. Bahwa Kristus sudah bangkit. Walaupun dikatakan dalam Injil, para rasul tidak percaya akan cerita itu. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanyalah kain kafan. Ia pun keheranan memikirkan apa yang terjadi. Kedatangan Petrus ke makam Yesus hanya dilaporkan oleh Lukas dengan maksud memperkuat cerita-cerita para wanita akan kebangkitan Yesus. Sebab Petrus hanya melihat kain kafan saja. Dan hal ini menunjukkan iman akan kebangkitan itu mengandaikan suatu perubahan sikap yang total. Yakni Kristus tidak dilihat dengan mata manusiawi, tapi dengan mata iman. Artinya orang yakin Kristus sungguh bangkit. Saudara yang terkasih, kisah wanita-wanita yang setelah tahu akan kebangkitan dan pergi bercerita pada para rasul hendaknya menjadi kisah penting untuk kita pada saat kita merayakan malam Paskah, malam kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus harusnya memberi semangat baru bagi kita untuk tidak takut lagi, tidak diam lagi, untuk pergi menceritakan kebangkitan Yesus kepada semua orang. Kita harus berani bersuara tentang Yesus. Kebangkitan, kebaikan, kebenaran Tuhan harus kita wartakan. Kebangkitan Kristus hendaknya membuat kita lebih bergairah untuk mewartakan Kristus. Malam ini kita telah merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Semoga semua kita yang telah mendengar warta Paskah tidak akan berjalan lagi dengan wajah yang menampakkan ekspresi tragedis, ekspresi sedih, ekspresi susah, ekspresi putus asa atau kehilangan harapan. Tidak lagi mengeluh dan mengeluh, tidak lagi diam dan diam. Tidak pula menjalani hidup sebagai manusia tanpa humor yang tiada harapan. Tapi kita pulang dengan penuh sukacita. Kita pulang dengan membawa harapan baru bahwa saya sudah dibangkitkan Kristus, sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Saya sudah diberi terang baru oleh Kristus. Saya sudah diberi semangat baru, saya sudah diberi keberanian baru, saya sudah diberi suara baru, yakni suara kebenaran dan kebaikan. Saudaraku terkasih,
Mungkin kita akan mengalami seperti para wanita pada saat bercerita tentang kebangkitan Yesus. Ada yang tidak percaya, bahkan kita alami di zaman ini. Ini realitas yang akan kita hadapi, tapi jangan takut. Tugas kita adalah terus bercerita tentang Yesus dalam kehidupan kita. Terus ngomong tentang Yesus. Tantangan selalu ada, tapi percaya Yesus yang bangkit akan berjalan bersama kita untuk memberikan semangat dan motivasi bagi kita. Untuk terus bercerita tentang Yesus lewat sikap dan perbuatan baik kita. Saudaraku terkasih, para wanita dalam Injil menggunakan mulut mereka untuk bercerita tentang kebangkitan Yesus. Mereka menggunakan mulut mereka untuk ngomong hal baik dan ngomong tentang sukacita kebangkitan. Bagaimana dengan kita? Seringkali mulut kita hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Seringkali mulut kita hanya digunakan untuk caci maki orang. Digunakan untuk menghina orang lain. Digunakan hanya untuk bercerita tentang kejelekan orang lain. Hanya bercerita tentang sesuatu yang menguntungkan diri. Tapi kalau ngomong tentang Yesus dan kebaikan, mulut kita menjadi tertutup rapat. Malam Paskah ini kita gantikan peran wanita-wanita dalam Injil untuk pulang ke rumah, pulang ke tengah masyarakat, pulang ke tengah komunitas kita, menjadikan mulut kita mewartakan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Jadilah mulut kita corong kebenaran, supaya semua orang merasakan kebahagiaan. Jadilah orang yang mau bercerita tentang Yesus. Jadilah orang yang mau ngomong tentang Yesus dimanapun kita pergi. Saudaraku terkasih, marilah kita bangun budaya baru, budaya bercerita tentang kebaikan-kebaikan Yesus lewat sikap dan perbuatan baik kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam